Jadi pernyataan Wakil Ketua DPR misalnya beberapa hari lalu gitu ya, yang mengatakan bahwa ya dana pensiun itu kan sudah diatur di undang-undang ya, dan kalau sudah diatur oleh undang-undang ya DPR tinggal ngikutin aja gitu. Ini kan pernyataan yang seolah-olah taat hukum gitu ya, tapi pada saat yang sama dia sedang berlindung di balik aturan yang mestinya dia bisa rubah. Ya, ada banyak aspirasi yang kemudian menginginkan ada revisi terhadap Undang-Undang 12 1980 itu, dan harusnya itu ditangkap oleh DPR untuk segera merevisi undang-undang tersebut. Dan juga nggak masuk akal ada satu undang-undang yang masa berlakunya begitu lama, seolah-olah tidak ada perubahan di luar sana yang menuntut ada perubahan undang-undang itu. Ya. Misalnya Undang-Undang BUMN dalam 1 tahun itu bisa direvisi 2 kali. Ya. Kalau DPR mau, undang-undang itu bisa direvisi berulang kali gitu ya, tapi aneh saja kita kemudian undang-undang yang menguntungkan mereka, undang-undang terkait dengan dana pensiun ini, mereka justru memilih untuk membiarkan undang-undang yang sudah dibuat sejak 1980 sampai sekarang masih berlaku. Jadi gugatan yang diajukan oleh Mas Samsul ke MK itu sebagai pintu masuk untuk memastikan undang-undang terkait pensiun itu dibicarakan lagi. Yang kita harapkan dana pensiun untuk anggota DPR dengan berbagai macam alasan itu dihapus. MK juga pernah ya mengabulkan perkara-perkara yang menyesuaikan norma lama dengan prinsip konstitusional baru. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai faktor yang mendukung. Atau bahwa penerapan pensiun seumur hidup itu tanpa syarat moderasi itu jelas melanggar prinsip proportionality dan prinsip keuangan negara itu sendiri. Jadi MK ini cenderung menjaga stabilitas sistem hukum. Tapi dari sisi pemohon sih saya melihat sudah terpenuhi legal standingnya karena pemohon adalah taxpayer. Meskipun ada peluang yang cukup besar kalau saya melihat di sini, tapi saya juga perlu memperkirakan ya kemungkinan dikabulkan itu ada gitu ya, atau bahkan menjadi sebagian ya, itu tidak 100%. Ya, atau mungkin nanti MK akan memberikan modifikasi norma, atau mungkin bisa ada kemungkinan lagi pengembalian kepada DPR untuk bisa merevisi supaya bisa lebih realistis.